Shalom, renungan dari bacaan Kejadian 42. Pasal sebelumnya kita udah melihat bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang yang bisa dibilang kekuasaannya sejajar dengan Firaun, ya, yang membedakan hanya tahtanya aja, ya. Sekarang Kejadian 42 kita akan melihat bagaimana cerita Yusuf semakin menarik karena di sini kita lihat Yusuf akhirnya ketemu dengan saudara-saudaranya, ya. Judulnya adalah Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Ayat 1, setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Ya. Lalu katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana, belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Wow, ya. Yakub bilang, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Agak-agak lucu, ya. Di sini kita bisa lihat nggak ada dibilang sini Yakub cari Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, ya. Dia reaksi yang kita bisa lihat sini adalah seolah-olah Yakub itu panik gitu, ya. Dia paksa anak-anaknya untuk pergi ke Mesir, ya, karena takut bahwa kelaparan ini akan membuat mereka mati, ya. Seperti Yakub seperti kayak nggak beriman gitu, ya. Dan sangat berbeda dengan apa yang sedang terjadi di mana Tuhan lagi bekerja di balik layar ini, ya. Tuhan bekerja dalam kehidupan Yusuf, ya, dan membuat Yusuf hidupnya luar biasa, diberkati, nikmat sekali, ya. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir, tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti, ya. Kali ini Benyamin gak dikasih pergi karena kita tahu Yusuf dan Benyamin itu anak spesial. Yakub ini main favorit-favoritan seperti orang tuanya dulu, ya. Mamanya Ribka favoritnya si Yakub, bapaknya Ishak favoritnya si Esau, ya. Dan di sini kita tahu Benyamin dan Yusuf adalah anak dari Rahel, ya, wanita yang jadi salah satu istrinya Yakub yang dia cintai lebih dari Lea, ya. Jadi dia nggak mau, kemarin dia udah kehilangan Yusuf, sekarang dia nggak mau kehilangan Benyamin. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel. Ingat, kelaparannya itu efeknya ke seluruh dunia dan semua orang di seluruh dunia datang ke Mesir untuk beli makanan, ya. Dan ingat, semuanya harus lewat Yusuf, ya. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu, ya. Yusuf jadi orang yang powerful, yang berkuasa di negeri Mesir. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, keinget nggak mimpinya Yusuf, ya, dulu di Kejadian 37, bahwa Yusuf bermimpi bahwa mereka akan sujud menyembah. Dan kita lihat, ya, mimpi Yusuf itu bukan sekedar karena Yusuf lagi halu, tapi kita tahu mimpi Yusuf itu berasal dari Tuhan, ya. Karena ini kita lihat ini penggenapan dari mimpinya Yusuf. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Jadi Yusuf tahu mereka, ya. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Ya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi ia tidak dikenal mereka. Ya, kita lihat Yusuf pastinya nggak dikenal karena pakaiannya udah berbeda. Ya, ingat Firaun kasih dia cincin, kasih dia kalung emas, kasih dia nama yang baru, terus jubah kerajaan, ya. Pokoknya Yusuf berubahlah secara yang kelihatan dari luar, ya. Dan juga Yusuf bisa berbahasa Mesir, ya. Dan kita lihat di sini
Ya, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Ya, kelihatannya Yusuf ini keras mau balas dendam. Ya, tapi Yusuf tahu karakter abang-abangnya. Ya, mereka yang menjual Yusuf. Dan sebenarnya di sini Yusuf itu dia nggak langsung, dia tahu ini abang-abangnya nggak kenal dia nggak langsung kasih tahu siapa dirinya. Ya, kita tahu Yusuf tidak orang yang gegabah. Ya, dia selalu menantikan waktunya Tuhan, kapan yang tepat. Ya, jadi kita pun harus gitu, kita nantikan waktu Tuhan. Sepertinya semua yang dimimpikan Yusuf ini, ya bukan sepertinya, mimpinya Yusuf dari digenapi. Ya. Dan tapi Yusuf tidak mau kasih tahu kepada saudara-saudaranya bahwa dialah Yusuf, adiknya yang dibuang di sumur, terus dijual ke saudagar Ismail dan dijadikan budak sama Potifar, lalu diangkat ya akhirnya. Dan sini kita lihat ya, tetapi jawab mereka, tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Tetapi ia berkata kepada mereka, tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Ya, diulang lagi ya. Ya, Yusuf mau ngetes apakah saudara-saudaranya ini masih sama atau masih sikap attitude-nya masih belum berubah. Ya. Jadi tidak ada niat Yusuf untuk balas dendam, ya, karena nanti kita tahu ya apa yang terjadi ini semua bagian dari rencana Tuhan. Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, tidak, kamu datang untuk melihat lihat di mana negeri, oh ini yang tadi, tidak dijaga. Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Wow, minimal di situ Yusuf waktu dengar pasti dibilang, oke, minimal saya masih diakui, cuman dianggap tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. 3 kali Yusuf seolah-olah menuduh mereka ya sebagai pengintai. Ya, sekali lagi Yusuf kali ini dia tahu karakter abang-abangnya. Kali ini dia ngetes lagi karakternya, bukan untuk menghukum ya. Dan dia cuma mau tahu ya apakah abang-abangnya ini udah bertobat gitu dengan cara berbicara ya. Kadang Tuhan juga lakukan hal yang sama sama kita ya. Kelihatannya Tuhan nguji kita ya, mencobai kita ya, bukan dengan maksud untuk menghancurkan kita, merusak kita ya, tapi Tuhan mau tahu apa yang dinyatakan, yang keluar dari hati kita, dari kehidupan kita ya, saat kita mengalami proses ujian, pergumulan, cobaan ya. Ayat 15, dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Wow. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah benar? Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. 4 kali. Ya, seolah-olah Yusuf menuduh saudara-saudaranya pengintai. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkata Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Wow. Harusnya abang-abangnya bisa ngelihat, ini negara Mesir, bangsa Mesir ini bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Tapi Yusuf kasih clue bahwa aku takut akan Allah. Ya, luar biasa. Ya. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu.
Ya, tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Nah, sini kita ngelihat ya. Waktu itu kita nggak ngelihat kondisi Yusuf waktu dibuang di sumur. Tapi di sini kita melihat bagaimana abang-abangnya ini menyaksikan Yusuf waktu dibuang di sumur yang kering ya. Dibilang kata betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita. Jadi ternyata kita lihat Yusuf itu mohon, tolonglah, tolong jangan buang saya di sumur kering ini, jangan tinggalin gitu ya. Dibuang boleh, tapi jangan tinggalin ya. Kita tahu mereka makan-makan malah ya, dan akhirnya menjual Yusuf. Dan kalau kita bayangkan pasti Yusuf ini sangat ketakutan, umurnya waktu itu masih 17 tahun. Ya, sangat ketakutan, anak yang disayang, dimanja oleh bapaknya tiba-tiba diterlantarkan, bahkan dijual ke saudagar Ismail, dijadikan budak. Ya. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya itu sebab kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Ruben memang benar ya, tapi dia tidak benar-benar niat untuk menolong. Harusnya dia sebagai anak paling tua, dia harusnya berhak membela. Ya, jangan. Tapi dia usul aja, omdo. Ya. Tapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Akhirnya dia blame yang lainnya. Dia nuduh yang lain yang salah. Ya, coba cuci tangan ini Ruben. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Ya, luar biasa. Ya, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Yalah, Yusuf tahu bahasa Ibrani. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Ya, Yusuf pura-pura berlaku kasar kepada mereka, menuduh mereka sebagai pengintai 4 kali. Sampai akhirnya Yusuf nggak kuat juga. Ya, mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Ya, saya nggak kebayang bagaimana Yusuf ini dia sedihnya itu kayak sedih terharu, sedih melihat abang-abangnya bisa ketemu lagi datang, dia terharu. Ya. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Ya, saya nggak tahu kenapa Simeon yang dipilih. Ya, mungkin Simeon ini dari semua saudara-saudara Yusuf kenal betul karakternya. Simeon ini orang yang sangat kasar, sangat keras. Ingat kejadian bagaimana yang terjadi pada Dina, ya, yang diculik dan diperkosa oleh Sikem, dan di situ Simeon dan Lewi suruh, kalau mau adik saya kalian sunat. Ya, setelah sunat malah dibantai, dibunuh. Ya. Dan mungkin itu kenapa Yusuf pilihnya Simeon ya, daripada yang lain. Ya, saya rasa ini bukan sesuatu yang kebetulan ya, tapi memang ada alasan ya kenapa Simeon orang yang sangat violent ya, yang jahat juga ya, dia membunuh banyak orang laki-laki ya. Dan sesudah itu Yusuf memerintahkan, ayat 25, bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikannya ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikian dilakukan orang kepada mereka itu ya. Dan
luar biasa. Harusnya uang yang dipakai untuk membeli makanan, gandum, dan roti dan lain-lainnya. Tapi Yusuf kasih tahu sama orang-orangnya, masukkan lagi uang itu. Ya, so kita di sini bisa lihat Yusuf nggak ada niat untuk menghukum saudara-saudaranya. Ya, dan sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makanan keledai di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar atau takut. Mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ya, ini sangat menarik sekali ya. Mereka melihat uang mereka diselipin di dalam karung itu. Ya, harusnya mereka happy that wow ada uang. Mereka nggak terima nih uang kita. Tapi yang kelihatannya seperti Tuhan pelihara mereka, Tuhan berkati mereka, ya malah justru membuat ketakutan, ya. Dan kita lihat abang-abangnya pikir di sini ini jebakan, ya ini pasti hukuman. Ya. Kalau kita lihat sini mereka memang hatinya belum beres, ya sehingga melihat perkenanan Tuhan, berkat Tuhan, pemberian Tuhan ini menjadi sesuatu yang membingungkan, ya. Kadang kalau hati kita nggak beres di hadapan Tuhan, penuh dengan rasa bersalah, kita belum bertobat. Sesuatu yang sepertinya berkat dari Tuhan membuat kita takut, bukan membuat kita sukacita. Ya, oke kita lanjut. ya. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur. Kami bukan pengintai, kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dan hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Ya kita tahu ini Simeon, ya. Kemudianlah bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah, lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, si Benjamin, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur, dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu. Dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Ya, mereka takut. Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya. Ya kalau kita lihat Ruben dari tadi dia punya niat baik untuk tidak mau menyakiti adiknya Yusuf. Ya, walaupun Omdo tidak ada action. Ya, dan kali ini Ruben bilang kepada Yakub ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Ya. Kedua anak-anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Ya, ini sesuatu yang mengagetkan saya sih ya. Kenapa Ruben memberikan anak-anaknya sebagai jaminan? Ya, dibilang boleh dibunuh kalau nanti Benyamin gak balik. Ya, saya percaya ini bukan hikmat. Ya, ini kayak orang yang udah desperate, ya desperado, ya sehingga apapun dia akan lakukan. Ya, kita bisa lihat sepertinya dia punya maksudnya baik, ya. Tapi kalau maksudnya baik tapi tidak berhikmat, ya bisa bahaya. Ya hati-hati dengan omongan kita. Ya Ruben bilang saya punya 2 anak laki-laki. Kalau Benjamin gak balik sama si
Simeon, bunuhlah anak saya. That's not good. Ya, tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Ya, kita lihat nanti apakah Benjamin diizinkan oleh Yakub atau Israel untuk pergi ke Mesir. Ya. Dan kita bisa lihat ya pasal 22 ini ya, bagaimana terjadi reuni ya antara Yusuf dan saudara-saudaranya ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, sebelum rekonsiliasi antara Yusuf dan adik-adiknya terjadi ya, Tuhan mengekspos ya, Tuhan buka semua kesalahan-kesalahan mereka ya. Tuhan ingatkan lagi masa lalu sehingga masa lalu itu akhirnya menyadarkan mereka ya. Dan kita lihat nantinya saudara-saudara Yusuf mulai mengalami transformasi ya. So pasal yang sangat menarik, dan kita lihat apa yang akan terjadi di pasal berikutnya, yaitu Kejadian 43. Tuhan berkati.